meraung, mengeluarkan semua kekuatannya. Bahkan rambutnya berubah warna. Dan pada akhirnya, golok suci berhasil ditarik keluar. Jiang Hao mengangkat golok suci tinggi-tinggi ke langit, mengeluarkan petir berwarna merah, disertai dengan awan merah yang mulai menyelimuti seluruh desa hantu. Walaupun golok suci mengeluarkan energi merah yang begitu hebat, akan tetapi terlihat Jiang Hao menerima dampak balik. Sementara penyihir hantu yang merasa terkejut ketika golok suci berhasil ditarik keluar. Dia yang awalnya memerintahkan Jiang Hao untuk mencabut golok suci, saat ini menjadi sangatlah marah. Aura merah menyebar keluar dari tubuhnya dan dia memerintahkan semua anggota suku untuk menyerang Jiang Hao, mengatakan bahwa Jiang Hao adalah iblis yang telah merusak golok suci. Dengan satu perintah dari penyihir hantu, semua anggota suku mulai menyerbu ke arah Jiang Hao. Mata Yue Ying mulai bersinar, bersiap untuk bertarung melawan para anggota suku yang sudah dimanipulasi otaknya oleh penyihir King Lin. Dia mengatakan bahwa kami bukanlah iblis. Gui Mu dan Gui Si juga berdiri di depan Jiang Hao membela dirinya dan tidak lagi mempercayai penyihir hantu. Pembelotan yang dilakukan oleh kedua orang itu pun membuat penyihir hantu sangatlah marah, mengatakan bahwa Gui Mu dan Gui Si adalah pengkhianat desa hantu. Sementara kesadaran Jiang Hao dibawa masuk ke sebuah tempat bernama ruang kehampaan. Golok suci tiba-tiba menerjang ke arahnya, disertai dengan sebuah suara dingin yang mengatakan, ingin golok penghancur mengakuimu sebagai tuan, kamu masih terlalu lemah. Golok suci yang sangat besar menghantam Jiang Hao, membuat tubuh asli Jiang Hao kembali terluka. Melihat hal itu, penyihir hantu menyadari bahwa golok penghancur masih belum mengakui Jiang Hao sebagai tuannya. Penyihir hantu kembali meraung memerintahkan semua anggota suku untuk membunuh Jiang Hao. Namun Jiang Hao yang kesadarannya sudah kembali, dia mulai meraung di hadapan seluruh anggota suku bahwa penyihir hantu telah membohongi semua anggota suku, mengatakan bahwa golok suci harus dicabut, dan sekarang Jiang Hao telah berhasil mencabutnya. Tapi penyihir hantu sialan ini malah menyebut Jiang Hao sebagai suku iblis dan menginginkan Jiang Hao untuk mati. Pikirkan baik-baik, apakah selama ribuan tahun ini penyembahan itu hanya membodohi kalian semua? Sekarang, iblis yang sebenarnya bukanlah Jiang Hao, tetapi penyihir hantu itu sendiri. Gui Si dan semua anggota suku mulai mempertanyakan hal ini. Bukankah legenda mengatakan selama dapat mencabut golok suci, maka suku akan bisa berjaya di Dak Huang? Tapi sekarang golok suci telah dicabut. Mengapa penyihir hantu malah ingin membunuh orang yang telah mencabut golok suci? Akhirnya semua anggota suku mulai berani untuk melawan penyihir hantu. Dan akhirnya penyihir hantu pun menjadi semakin murka. Dia mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia merilis sebuah teknik mata besar yang melayang di langit, mengeluarkan salju berwarna merah. Dan ketika salju berwarna merah itu mengenai para anggota suku, terlihat para anggota suku tiba-tiba saja tak sadarkan diri. Tidak diketahui hidup dan mati mereka.
Sementara Jiang Hao dan yang lainnya yang lebih kuat menggunakan aura mereka untuk membuat salju berwarna merah itu tidak mengenai tubuhnya. Gui Si mempertanyakan, bukankah penyihir hantu adalah penyihir suku mereka? Tapi kenapa penyihir hantu malah membantai suku mereka? Gui Si dan Gui Mu sangatlah marah. Mereka melancarkan serangan, tetapi penyihir hantu sudah tidak peduli karena dia sudah menunjukkan sifat aslinya. Jiang Hao sangatlah marah. Penyihir hantu tak berperi kemanusiaan bahkan membantai semua anggota sukunya sendiri. Jiang Hao menantang penyihir hantu untuk bertarung dengannya. Kebetulan penyihir hantu juga sangat murka kepada Jiang Hao. Dia menganggap Jiang Hao adalah sumber masalahnya. Jiang Hao yang telah menghancurkan rencana ribuan tahunnya. Meskipun Jiang Hao memegang golok penghancur, tapi penyihir hantu menegaskan hari ini Jiang Hao tidak akan dibiarkan hidup. Jiang Hao merilis totem elang. Sayap dan cakar tajam muncul menyerang penyihir hantu. Di saat yang sama, Yue Ying, Gui Si, dan juga Gui Mu melancarkan serangan-serangan mereka kepada penyihir hantu. 4 serangan berturut-turut menghantam penyihir hantu, akan tetapi tidak mampu menggoyahkan penyihir hantu sedikit pun. Teknik sabit bulan merah dirilis penyihir hantu. Sabit itu berputar, menerjang ke arah Jiang Hao, membuat Jiang Hao hanya bisa menghindar. Tapi sabit bulan merah dikendalikan penyihir hantu dari kejauhan dan terus-menerus menyerang Jiang Hao. Alhasil, Jiang Hao menargetkan serangannya kepada penyihir hantu. Akan tetapi penyihir hantu menghilang dengan kecepatan yang bahkan tak terlihat oleh mata. Sementara sabit bulan merah menerjang ke arah Jiang Hao. Lalu Jiang Hao menebaskan golok penghancur dan berhasil menghancurkan sabit bulan merah. Jiang Hao merasa bahwa golok penghancur telah mengakuinya. Penyihir hantu tiba-tiba berteleportasi muncul di belakang Jiang Hao menggunakan teknik bisik bulan. Dia mencengkram leher Jiang Hao, membuat Jiang Hao hampir kehabisan napas, disertai dengan jeratan aura merah yang seperti rantai melilit Jiang Hao. Yue Ying dan yang lainnya menyerang ingin menolong Jiang Hao. Namun serangan dari penyihir hantu membuat mereka bertiga terpental jauh, tidak mampu memberikan bantuan. Di saat Jiang Hao dalam posisi tersulit, tiba-tiba totem matahari aktif, melancarkan serangan api matahari kepada penyihir hantu, membuat Jiang Hao terlepas dari cengkeraman. Namun api matahari nampak tidak padam, terus-menerus membakar tangan penyihir hantu. Melihat kesempatan yang sangat bagus, Jiang Hao menebaskan golok penghancur, menghabisi penyihir hantu. Kehancuran penyihir hantu membuat para anggota suku kembali sadar. Mereka mengatakan apakah penyihir hantu telah mati. Namun itu adalah ganjaran yang sangat setimpal karena penyihir hantu berusaha membunuh mereka. Di saat semua orang berpikir bahwa semuanya sudah selesai, tiba-tiba raungan menggema di langit, disusul dengan kemunculan raksasa yang mengaku dirinya adalah iblis bulan darah. Iblis bulan darah melancarkan serangan yang disertai dengan aura penekanan yang begitu mengerikan, membuat semua anggota suku termasuk Jiang Hao tertekan tidak mampu bergerak. Iblis bulan darah mengatakan bahwa kedatangan Jiang Hao ke suku hantu merupakan sebuah kesalahan yang telah menghancurkan semua kerja kerasnya selama ribuan tahun. Dan hari ini, Jiang Hao dan juga seluruh anggota suku akan dikuburkan bersama. Namun sebelum kata-katanya jatuh, tiba-tiba
Ya, sosok tinggi besar yang ukurannya jauh lebih besar daripada iblis bulan darah muncul, dan dia adalah Kaisar Golok Cigu. Raungan sang kaisar membuat iblis bulan darah terkejut. Apakah itu benar-benar Kaisar Golok Cigu? Iblis bulan darah sangat mengetahui bahwa Kaisar Cigu sudah mati. Kenapa tiba-tiba bisa muncul di sini? Namun iblis bulan darah tiba-tiba menyadari bahwa sosok Kaisar Golok Cigu tidak benar-benar muncul di depannya, melainkan itu hanyalah sedikit kehendak dan tidak memiliki kekuatan apapun dan tidak akan bisa menghentikannya. Ternyata Kaisar Cigu hanya ingin menyerahkan golok penghancurnya kepada Jiang Hao dan juga mengajarkan kepada Jiang Hao bagaimana menggunakan golok penghancur dengan benar. Sekaligus dia mengatakan bahwa dia akan musnah dari dunia ini dan golok penghancur sepenuhnya akan menjadi milik Jiang Hao dan golok penghancur akan mengikuti Jiang Hao. Sehingga walaupun sosok Kaisar Golok Cigu telah menghilang, namun Jiang Hao telah resmi menjadi pewaris golok penghancur. Sehingga tebasan golok penghancur yang dilepaskan Jiang Hao kali ini begitu kuat, begitu hebat, menebas iblis bulan darah, membelah tubuhnya. Untuk melindungi tubuhnya, iblis bulan darah membuat sebuah perisai. Namun Jiang Hao kembali melepaskan tebasan golok penghancur yang kedua, menghancurkan perisai itu dan kembali membelah tubuh iblis bulan darah. Namun tebasan itu masih belum mampu menghancurkan iblis bulan darah. Sementara Jiang Hao sudah kehabisan seluruh energinya. Pengaktifan golok penghancur telah memakan energinya dan umurnya. Sehingga jika Jiang Hao ingin memaksakan dirinya untuk tebasan yang ketiga, maka harga yang harus dibayar juga akan sangat mahal. Hal itu membuat Yue Ying khawatir, memeluk Jiang Hao, menghentikannya untuk tidak melakukannya lagi. Iblis bulan darah menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Jiang Hao tidak akan membiarkannya, mengingat kejahatan iblis bulan darah selama ini yang telah membuat suku bermata satu menderita selama ribuan tahun. Membuat Jiang Hao bertekad untuk mengakhiri hidup iblis bulan darah. Iblis jahat seperti itu harus dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walaupun sangat berbahaya bagi dirinya, Jiang Hao menggunakan seluruh energinya yang tersisa untuk menebaskan golok penghancur dan memusnahkan iblis bulan darah. Akhirnya semuanya telah selesai, cuaca kembali menjadi normal. Namun Jiang Hao tidak punya waktu untuk terus berada di desa hantu, karena dia harus mencari ayahnya dan juga memperpanjang umurnya. Berpamitan kepada seluruh suku hantu, Jiang Hao mulai melangkah pergi. Gui Mu mengatakan, jika Jiang Hao tidak memiliki tempat untuk pulang, maka datanglah ke desa hantu, walaupun desa hantu kecil, tetapi cukup untuk membuat Jiang Hao nyaman. 去找我老爸，我老爸说过，旋风有纹吗？